Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat semua ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Ya, sebelum kita masuk ke dalam materi, jadi latar belakang kenapa kita membahas terkait topik ini, yang pertama mungkin seperti kita ketahui bahwa sekarang ini kan sedang terjadi bencana juga gitu ya, yaitu yang diakibatkan oleh virus corona. Nah, ini salah satu bencana yang terjadi di Indonesia juga gitu ya. Nah, kenapa kita perlu mempelajari hal tersebut? Nah, yang pertama, untuk meningkatnya kejadian bencana di Indonesia memerlukan kecepatan dan ketepatan dalam koordinasi. Nah, selain itu, peran dan kontribusi bantuan kemanusiaan internasional semakin besar. Koordinasi yang kurang efektif dalam penanganan tanggap darurat yang melibatkan bantuan internasional, dan belum adanya mekanisme dalam aktivasi klaster kemanusiaan dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Apa sih bencana itu? Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dalam penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, jadi bencana itu memang merugikan bagi seluruh masyarakat yang ada di lingkungan yang terjadi dampak bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana, ini dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, di mana bencana alam ini ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Sedangkan bencana non-alam di sini ada gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit. Nah, ini yang sekarang ini juga termasuk bencana non-alam gitu ya. Yang sedang kita alami saat ini termasuknya bencana non-alam, yaitu wabah penyakit gitu ya. Nah, selanjutnya bencana sosial. Di sini ada konflik sosial antar kelompok, antar masyarakat gitu ya. Terus ada teror juga. Nah, sedangkan berdasarkan jenisnya dibagi 3, yaitu alam, non-alam, dan konflik sosial. Nah, sedangkan berdasarkan terjadinya ada yang perlahan, mendadak. Nah, ini ada 2 itu ya. Jadi yang perlahan ini biasanya bisa diketahui sebelumnya, tetapi kalau misalkan mendadak itu secara tiba-tiba dan kita tidak tahu akan terjadi bencana tersebut. Nah, yang selanjutnya berdasarkan aspek penyebabnya. Nah, yang pertama ada geologi, ada hidrometeorologi, biologi, teknologi, dan lingkungan. Nah, ini berdasarkan penyebabnya gitu ya. Inilah kondisi tektonik di Indonesia, di mana wilayah Indonesia ini terbentuk dari 3 pertemuan lempeng tektonik di dunia gitu ya. Di dunia sendiri ada 13 lempeng tektonik. Di antaranya 3 yang ada di Indonesia, yaitu ada lempeng Indo-Australia, terus dari barat ada lempeng Pasifik, dan dari utara ada lempeng Eurasia. Nah, dari hasil pertemuan 3 lempeng ini dihasilkan lempeng tektonik yang dilihat
bisa dilihat itu yang garis merah. Nah, yang merupakan deretan ataupun gunung-gunung api gitu yang bisa menyebabkan gempa. Nah, jadi memang wilayah Indonesia ini merupakan wilayah rawan gempa bumi gitu ya, karena ya itu tadi terjadi ataupun melalui pertemuan tiga lempeng yang menyebabkan adanya lempeng tektonik itu dan merupakan deretan gunung api gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan dalam penanganan bencana atau disaster problem. Nah, jadi dalam keadaan bencana di sini banyak permasalahan yang terjadi gitu ya. Karena yang pertama unprepared. Jadi kurang persiapan gitu ya. Nah, yang namanya bencana ini kan tidak bisa diprediksi kapan terjadi dan kapan mulainya. Jadinya biasanya pemerintah ataupun kita itu tidak bisa mempersiapkan ketika adanya bencana. Contohnya sekarang ini ketika terjadi wabah, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi karena yaitu tidak dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, yang kedua, tidak didahului adanya pemberitahuan. Nah, ini juga yang menyebabkan kurangnya persiapan gitu ya ketika menghadapi sebuah bencana. Selanjutnya adanya risiko bagi petugas. Nah, ini terutama bencana pada saat ini pasti sangat-sangat berisiko terkait petugas kesehatan gitu ya. Nah, seperti kita ketahui banyak sekali petugas kesehatan baik dokter, perawat yang gugur gitu ya dalam memerangi wabah yang sekarang ini terjadi. Nah, selanjutnya tidak ada sistem pelaporan yang baik. Nah, ini sebenarnya pelaporan ini sangat penting gitu ya. Jadi seperti kita ketahui pada wabah saat ini pun mungkin yang dilaporkan ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang ada. Padahal di daerah-daerah ini banyak sekali peristiwa yang mungkin lebih besar dari apa yang dilaporkan oleh pemerintah pada saat ini. Nah, yang selanjutnya tidak terdapatnya informasi yang jelas, ini juga sebuah permasalahan yang sering terjadi, dan komunikasi yang buruk. Nah, itulah beberapa permasalahan dalam penanganan bencana yang sering terjadi di Indonesia ataupun ketika terjadi bencana apapun. Selanjutnya manajemen bencana. Manajemen bencana memiliki permasalahan yang kompleks. Kenapa? Nah, yang pertama terdapat variasi dari jenis ancaman yang terjadi. Nah, variasi ancaman yang terjadi ini biasanya setiap wilayah berbeda-beda gitu ya. Contohnya di Banyumas sendiri karena adanya Gunung Slamet ini ya ancamannya berupa letusan gunung berapi gitu ya. Mungkin di daerah lain ancamannya berupa tanah longsor ataupun banjir ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu keadaan geografi dan luas daerah bencana. Nah, ini juga menentukan seberapa kompleksnya permasalahan dalam keadaan bencana. Yang ketiga adanya keragaman budaya, adat istiadat setempat. Ini pun menjadi salah satu permasalahan dalam penanganan ataupun manajemen bencana yang ada di Indonesia sendiri. Nah, yang terakhir yaitu distribusi populasi yang tidak merata. Nah, distribusi fasilitas kesehatan terutama ini yang menentukan bagaimana pemecahan masalah terhadap bencana yang terjadi, terutama fasilitas kesehatan itu sangat penting ketika terjadinya bencana. Ketika fasilitas kesehatan yang minim, otomatis penanganan masalah-masalah
pasca bencana ini akan sulit ditangani oleh daerah tersebut karena ya minimnya fasilitas kesehatan tersebut. Dalam keadaan bencana, jadi pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana itu semua pihak gitu ya, yaitu kerjasama dalam lintas sektoral gitu ya. Kebutuhan organisasi dan kerjasama lintas sektoral sesuai analisis kebutuhan pada setiap tahap penanganan. Nah, di sini baik pada saat bencana, pasca bencana, dan pra bencana ataupun saat setelah terjadi bencana tersebut gitu ya. Nah, ini ada tugas masing-masing ataupun tugas pembagiannya di setiap sektor, baik kesehatan mungkin ataupun yang lainnya. Nah, ini merupakan bagian sistem penanggulangan bencana. Ada legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri. Di Indonesia sendiri ada badan yang memang khusus menangani bencana nasional, yaitu yang dinamakan BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, di bawahnya ada yang dinamakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi. Selanjutnya ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten atau Kota. Berikut dasar terbentuknya BPBD itu sendiri. BPBD sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu koordinasi, pelaksana, dan komando. Nah, jadi 3 fungsi tersebut adalah fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana di daerah maupun di pusat gitu ya. Yaitu pada saat bencana, saat terjadi bencana, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, berikut adalah struktur organisasi biasanya dalam tanggap darurat bencana. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam penanganan bencana ini melibatkan berbagai unsur gitu ya, baik pemerintah maupun swasta. Nah, dari unsur pemerintah di sini ada dibagi menjadi beberapa klaster-klaster, yaitu ada klaster kesehatan, perencanaan dan penyelamatan, logistik, pengungsian dan perlindungan, pendidikan, sarana dan prasarana, pemulihan dini, ekonomi. Nah, ini dibawahi oleh beberapa kementerian. Misalkan kesehatan dibawahi oleh Kementerian Kesehatan dan yang lainnya. Nah, tadi sudah kita sebutkan terkait beberapa klaster gitu ya. Nah, yang pertama klaster kesehatan. Nah, di sini kegiatan utama yang dilakukan yaitu identifikasi korban, kesehatan, dampak psikososial dan juga kualitas gizi dan air serta sanitarian. Nah, ini dikoordinatori oleh Kementerian Kesehatan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu pencarian dan penyelamatan itu oleh Basarnas, ada logistik oleh Kementerian Sosial dan yang lainnya. Yang keempat yaitu pengungsian dan perlindungan, ini dipegang oleh Kementerian Sosial juga. Terus ada pendidikan yaitu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sarana dan prasarana oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Yang selanjutnya ekonomi yaitu oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Koperasi dan UKM.
serta pemulihan dini. Nah, ini gabungan dari keseluruhan klaster atau kementerian untuk pemulihan ataupun pengembalian secara keseluruhan dari permasalahan-permasalahan bencana yang terjadi, baik dari segi kesehatan, pendidikan, sarana prasarana, ekonomi, dan yang lainnya.